Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna nabiyya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, khalaqal khalqa, menciptakan makhluk, hina khalaqahum, semenjak Allah menciptakan mereka, wahum, dan mereka itu arba'atu asnafin, ada 4 golongan, 4 kelompok. Al malaikatu, pertama kelompok malaikat, wal jinnu, kedua kelompok bangsa jin, wal insu, dan ketiga kelompok bangsa manusia, wasyayatinu, dan yang keempat kelompok bangsa setan. Wa ja'alahum, dan Allah menjadikan mereka asyrata ajza'in, 10 bagian. Tis'atun minhum, 9 bagian di antara mereka, al malaikatu, yaitu kalangan para malaikat, wa juz'un wahidun, dan 1 bagian satu bagiannya, al jinnu wal insu wasyayatinu, 1 bagiannya adalah bangsa jin, bangsa manusia, dan bangsa setan. Berarti kalau 10 bagian itu 100%, ya, 90%-nya malaikat, ya, 10%-nya jin, manusia, setan. Wa yuqalu, dan dikatakan, al khalqu asyaratu ajza'in, makhluk itu seluruhnya ada 10 bagian. Wa tis'atun minha asyayatinu, 9 di antara 10 bagian itu asyayatinu, golongan setan, wal jinnu, dan golongan jin, wa wahidun, dan 1 golongan minha daripadanya, al insu, adalah manusia. Pertama 100%, 90%-nya malaikat, yang 10% 3 kelompok, ya, jin, manusia, setan. Nah, dari 1% itu 90%-nya setan sama jin, 1%-nya manusia. Berarti 1% dari, ya, apa hitung-hitungnya, 1% dari 1%-nya 100%, begitu ya. Itu sahabat ini ya. 10 kelompok, 90-nya malaikat, 1-nya jin, manusia, setan. Nah, 1 kelompok ini ada 10 juga, ya. Yang 10 itu, yang 9 adalah setan, yang setan sama jin, yang 1 adalah manusia. Berarti manusia prosentasinya paling kecil. Paling banyak prosentasinya adalah malaikat, karena 90% di awal, ya. Ya, 90% dari 100%. Sementara ya, malaikat, jin, setan, dan manusia itu 90% dari 1%, 10%-nya. Ya. Ya. Berarti ya pantas kalau setan itu banyak menggoda manusia, karena 90%. Berarti 1 orang itu godaan manusianya 9. Ya, manusia ini 1 orang digoda oleh 9
setan, ya. Karena 1 berbanding 9. Wa yuqalu, dan dikatakan pula, summa ja'alal insa mi'atan wa khamsata wa ishrina sinfan. Summa, kemudian, ja'ala, Allah menjadikan al insa manusia mi'atan wa khamsatan wa ishrina, 100 tambah 5 tambah 20, berarti 125 kelompok. 125 kelompok ini manusia, dari 10% dari per 10-nya 100%. Benar ya? 1% dari per 10 dari 100%. Fal mi'atu, yang 125 kelompok tadi, ini kata Rasulullah ya, fal mi'atu, maka yang 100, minha, di antara mereka, Ya'juju wa Ma'juju, yaitu bangsa Ya'juj wa Ma'juj, wasatujun wa Malukun, dan bangsa Satuj dan Maluk, wa ghairuhum, dan yang lainnya, ya, ini yang 100 ya. Dari 125 kelompok ini, yang 100 adalah Ya'jud wa Ma'jud, Satuj wa Maluk, dan yang lain. Wa kulluhum kuffarun, dan seluruhnya mereka itu adalah orang-orang kafir. Wa masiruhum, dan tempat kembalinya mereka, ilan nari, kepada neraka. Wa khamsatun wa ishruna, dan yang 25, sairul khalqi, seluruh makhluk manusia, wa isna asyara min dalika, 12 dari 25 itu, min dalika, dari makhluk manusia, ar-Rumu, bangsa Rum, bangsa Romawi, wal Khazaru, dan bangsa Khazar. Bangsa Khazar yaitu disebutkan bangsa yang matanya sipit, Cina kali ya. Nah, jadi pertama Romawi, yang kedua Cina, ya, Khazar. Wasiklabu, dan bangsa Siklab, yaitu negeri Slavia, wa nahwuha, dan yang sama dengannya. Jadi ada 25, yang 12 bangsa Romawi, bangsa mata sipit, dan bangsa Slavia. Wasittatun fil maghribi, dan yang 6, tadi 25 diambil 12, tinggal berapa itu? 13. Wasittatun fil maghribi, dan yang 6 kelompok suku bangsa, yaitu di negeri barat, di wilayah barat atau belahan barat dunia. Siapa mereka? Az-Zattu wal Habsyu waz Zinju wa nahwa. Ya. Nabi menyebutnya negeri belahan barat, ya. Kalau di wilayah sekarang wilayah Afrika, ya. Yaitu bangsa Zattu, ya. Bangsa orang yang rambutnya kriwil, ya, wal Habsyu, dan bangsa Habasyi, ya, yang hitam dan kuat, wazinju, dan negro, zinju, negro, ya, sama dan ya, az-Zattu, al-Habsyu, wazinju, ya, ya, rambutnya keriting, badannya hitam kekar, kemudian kulitnya hitam.
Wasittatun bil maghribi, wasittatun bil masyriqi. Yang 6 lagi ada di wilayah timur. Nah, berarti 6 di wilayah barat, 6 di wilayah timur. Tinggal 1 nanti ya. Di mana itu wilayah timur? Fit Turki, ya. At-Turku wal Khaqanu wa Ghaza wa Taghru wa Khalinja wa Kimaka, yaitu wilayah Turki. Kemudian wilayah Khaqan. Khaqan itu negeri yang masyarakatnya berpindah-pindah, nomaden. Iya. Mungkin yang dimaksudkan aborigin kali ya. Dulu aborigin kan begitu. Ya, ini kan Rasulullah ini yang sudah menghitung ini ya suku-suku bangsa. Wa ghazun, yaitu makhluk manusia yang mulutnya lebar. Daerah mana itu orang yang mulutnya lebar itu? Wa Khalinja, dan wilayah Kalingga. Nah, ini Jawa ini. Ya. Berarti Jawa itu sudah dihitung oleh Rasulullah. Ya. Khalinja, negeri Kalingga. Ya. Dulu ada ratu yang adil namanya Ratu Simo. Ya. Negara Kalingga itu Ratu Sima. Yang kalau barang tertinggal di jalanan itu utuh, nggak ada yang ngambil. Ya. Sampai satu riwayat, ya, Ratu Sima itu dia menaruh pundi-pundi yang berisi emas. Ya. Kalau zaman sekarang ya dipasang CCTV gitulah kira-kira. Nah, ternyata yang mengambil putranya, seorang mahkota raja, akhirnya dihukum potong tangan. Nah, itu Raja Kalingga. Berarti Jawa sudah dihitung oleh Rasulullah, ya wilayah Nusantara lah ya. Wa Kimaka, dan negeri Kimak, ya. Wa Yamku, dan negeri Yamku, wilayah Siberia. Fahaulai kulluhum finnar, maka mereka itu semuanya bakal masuk neraka, illa kecuali man aslama. Nah, kecuali satu kelompok, man aslama. Nah, satu kelompok ini berarti bisa dari kelompok mana saja, tapi syaratnya adalah man aslama, orang yang masuk Islam. Semua bakal masuk neraka illa man aslama, kata Rasulullah, kecuali orang yang masuk Islam. Wa yabqa, dan tersisa sinfun wahidun, satu kelompok, minal muslimina, dari kalangan orang Islam, min mi'atin wa khamsatin wa asyrina sinfan, dari jumlah 125 kelompok. Fal wajibu, maka wajib, ala kulli man, atas tiap-tiap orang, kana, yang ada, mukminan, yaitu menjadi orang beriman, ayyahmadallaha ta'ala, agar memuji kepada Allah Ta'ala, ala hadha, atas hal ini, wa ya'rifa, dan wajib mengetahui ni'matahu, kenikmatan Allah yang telah diberikan kepadanya, wa ya'lama, dan mengetahui pula annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala qad ikhtarahu, sungguh telah memilihnya ia, min jumlatil khalqi, dari jumlah makhluk, wa ja'alahu, dan Allah menjadikannya, min sinfil mu'minina, dari golongan orang-orang beriman. Summa, kemudian, ja'ala sinfal wahidu, Allah akan menjadikan satu golongan itu, minal muslimina, atas orang-orang Islam, ala salasatin wa sab'ina sinfan, atas 73 golongan, isnani wa sab'una, yang 72 min dalika, daripada itu, fi ahwain mukhtalifatin, berada dalam hawa nafsu yang berbeda-beda,
atau selera kehidupan yang berbeda-beda. Kulluhum, seluruh daripada mereka, ala dhalalati, atas kesesatan. Wa wahidun, dan satu kelompok, ala sabilis sunnati, adalah orang-orang yang mengikuti jalan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bukan seorang ahli sejarah, ya. Beliau bukan pula seorang peneliti, ya. Tetapi beliau mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mula-mula Allah menciptakan makhluk itu ada malaikat, ada jin, ada setan, ada manusia. Malaikat sempurna, seluruhnya beriman kepada Allah. Tidak ada satupun malaikat yang bermaksiat kepada Allah, ya. Mengapa demikian? Karena malaikat tidak diberikan hawa nafsu, ya. Karena tidak ada hawa nafsu, maka seluruhnya beriman kepada Allah. Nah, kita ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kita menjadi manusia-manusia seperti malaikat. Kita dilatih kemarin selama 1 bulan di bulan suci Ramadan untuk mengendalikan hawa nafsu. Lalu Allah menciptakan bangsa jin, ya. Bangsa jin ini dicipta oleh Allah. Ada yang beriman, ada pula yang kafir. Lalu Allah menciptakan yaitu setan. Yang setan ini induknya adalah dari iblis, sumbernya setan dari iblis. Mengapa setan itu tidak ada yang berbuat kebaikan? Mengapa setan itu tidak ada yang beriman kepada Allah? Karena memang setan dicipta tidak diberikan keimanan kepada Allah. Justru setan dicipta dalam emosi dan amarah. Setan dicipta dalam posisi ada keterbalikan daripada malaikat. Maka kita manusia, ketika akal sehat kita, iman kita lemah, kalah oleh emosi, kalah oleh syahwat hawa nafsu, maka kita terjerumus berperilaku seperti layaknya setan. Nah, maka kita manusia ini tengah-tengah, ya, bainal malaikat wasyaiton, ya. Kita ini dicipta antara malaikat dengan setan. Akalnya, imannya dikasih oleh Allah, ya. Syahwat nafsunya juga dikasih oleh Allah. Kalau kita mampu mengendalikan syahwat, emosi, hawa nafsu, maka kita masuk dalam kelompok malaikat. Tapi kalau kita ngumbar hawa nafsu, mengikuti emosi kesenangan diri, kita masuk dalam kelompok setan. Nah, jadi malaikat adalah simbol surga, setan adalah simbol neraka. Nah, manusia dicipta oleh Allah tentu awalnya adalah dari Nabi Allah Adam alaihissalam, ya. Ya. Karena kata Nabi, ayyuhan nas kullukum min Adam wa Adam min turab la li arabiyyin wa la li ajamiyyin illa bittaqwa. Sekalian manusia, tiap-tiap kalian itu dicipta dari Nabi Adam. Nabi Adam itu dicipta dari tanah. Maka nggak ada beda antara orang Arab dengan orang luar Arab, ya. Nggak ada beda, ya, hidungnya mancung sama hidungnya pesek, ya.
kecuali yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kata hidungnya mancung, kalau nggak ada takwa maka dia rendah di sisi Allah. Biar kata hidungnya pesek, kalau dia ada ketakwaan kepada Allah, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa rendah gara-gara kita hidungnya pesek. Ya nikmati aja, memang Allah menciptakan kita seperti ini, mau diapakan ya. Kalau kita nggak terima, hidung kita mau disambung ya, ditambel ya, ya ujung-ujungnya nggak berani kena panas ya. Kalau kena panas meleleh. Ya Allah. Nah, ini Rasulullah menjelaskan kepada kita. Mula-mula golongan namanya Ya'juj wa Ma'juj ya. Ini Ya'juj wa Ma'juj itu sudah melewati masanya ya. Mereka ya, ada yang menyebutkan adalah bangsa Tartar ya. Yang telah memerangi peradaban Islam ya. Siapa yang bisa mengalahkan bangsa Tartar, Ya'juj wa Ma'juj ya. Di antaranya dalam sejarah adalah panglima perang Salahuddin Al-Ayyubi ya. Ada pula yang mengatakan bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu zaman Iskandar Dzulqarnain ya. Zaman Raja Alexander the Great Raja Mesir ya. Jadi mereka dikerangkeng di satu tempat ya, yang tidak lagi bisa keluar ya, merusak peradaban dunia ya. Satu saat nanti akan muncul kembali Ya'juj wa Ma'juj ya. Lalu dari kelompok lain daripada Ya'juj wa Ma'juj ya, ada pula namanya Satuj wa Maluk ya. Kita nggak tahu persis ini Satuj wa Maluk ini ya. Yang pasti bahwa mereka adalah golongan orang-orang kafir. Apakah ya kelompoknya siapa namanya ya, ya Donald Trump sama Netanyahu ya, ya, itu masuk kategori Satuj wa Maluk ya, wallahualam bisa jadi ya. Karena mereka itu tidak mengindahkan nilai-nilai kebenaran, tidak menjunjung tinggi kebenaran secara mutlak, kecuali kebenaran menurut kelompoknya ya. Sudah jelas-jelas ya, presiden orang Madura itu Manduro ya, itu menguasai satu negeri ya. Kenapa diculik ya? Negeri Iran ya, kenapa diserang ya, dengan alasan ini itu dan sebagainya. Dulu Irak ya, sudah banyak tuh ada catatan kecil di di YouTube itu ya, tentang dosa Amerika Serikat ya, telah menghancurkan negara-negara dunia ya, dengan alasan menjadi polisi dunia ya. Ada berapa ya, 37 apa itu, 37 poin atau berapa itu saya lupa. Nah, apakah dia termasuk Satuj wa Maluk ya? Ya, yang pasti kulluhum kuffarun, mereka adalah orang kafir, tempatnya ada dalam neraka. Kemudian ada bangsa Romawi ya. Ada bangsa Persia ya. Persia itu ya sekarang Iran ya. Ya, bangsa Persia itu memang ahli dalam strategi perang ya. Salah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi, itu sahabat Salman orang Persia. Itu ketika Rasulullah diserang oleh koalisi ya, koalisi Yahudi, musyrik Mekah, Nasrani, itu yang membuat ide, membuat parit ya, melubangi ya, wilayah kota Madinah ya, itu Salman ya.
Ya Rasulullah, begini aja, kan kita nggak seimbang ini. Mereka kan koalisi, sekutunya Yahudi, Nasrani, kemudian Ausan dan musyrik Mekah. Kita nggak bakal bisa menang secara jumlah. Ya. Sudah sekarang begini ya Rasulullah, kita bikin parit aja, kita lubangin nih kota Madinah selebar kira-kira kuda itu nggak bisa loncat. Kalaupun loncat masuk ke dalam parit. Disetujui oleh Rasulullah. Dan itu menjadikan salah satu sebab kemenangan umat Islam. Ya. Siapa dia? Salman Al-Farisi, orang Persia. Jadi memang orang-orang Persia udah memiliki strategi perang dari zaman dulu. Ya kalau negara lemah diembargo sampai berapa tahun? 45 tahun. Ya, diembargo 45 tahun, ya bangkrut udah. Ya. Masya Allah. Jadi memang Allah menciptakan makhluk manusia itu ya dalam skill yang berbeda-beda. Ya. Inna sa'yakum lasyatta. Ya. Lalu ada bangsa mata sipit, ya mata sipit ini berarti kan wilayah ya Cina ya. Kemudian bangsa Slavia, ya. Lalu kemudian di wilayah Timur Selatan, ya, ada bangsa kulit hitam, yaitu wilayah Afrika, dari Afrika Utara ke Selatan itu, ya itu orang-orang hitam. Ya. Kemudian di timur ada Turki. Nah Turki ini perbatasan ya antara Eropa, Arab dan Asia. Tuh. Maka orang Turki itu ya, ada Arabnya, ada Eropanya, ya, karena memang negeri perbatasan. Ya. Dan Turki itu dulu kerajaan Islam terakhir, ya, Turki Utsmani. Ya. Lalu kemudian rusaknya, hancurnya kerajaan Turki Utsmani adalah oleh sebenarnya Kemal Ataturk, ya, Kemal Ataturk yang memisahkan negara dengan agama, sekulerisme. Nah ini negara-negara yang oleh Rasulullah sudah dipetakan, ya. Yang saya agak terkejut juga adalah ada negeri Kalingga. Ya, Kalingga ini kan wilayah ya Jawa Dwipa, ya, wilayah Nusantara. Ini dulu sudah dibahasakan oleh Rasulullah SAW. Nah negeri-negeri ini tentu Rasulullah membahasakan pada zamannya, ya, mereka belum meyakini kebenaran agama yang sesungguhnya. Kalaupun di antara mereka ada orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul yang ada pada zamannya, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, ya. Sebab disebutkan, ya, ya, innal ladzina hadu wan nasara, ya, ya, innal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, karena mereka nanti akan sampai ke dalam surga. Itu bukan Yahudi hari ini, ya. Ayat ini dimaksudkan adalah Yahudi pada zaman Nabi Musa. Orang-orang Yahudi yang beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Musa. Wan Nasara, orang-orang Nasrani. Siapa yang dimaksud? Adalah Al-Hawariyun, pengikut Nabi Isa alaihissalam, yang hanya menuhankan kepada Allah dan tidak pernah menyembah kepada Nabi Isa. Was-Sabiina,
Sabiin, ya, orang-orang yang tidak ada tuntunan agama secara khusus, tetapi lewat kecerdasan akalnya Allah berikan tuntunan sehingga mengenal Tuhan, ya, percaya di balik, ya, proses penciptaan ini ada namanya Al-Khaliq, ya, Allah, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Tapi hari ini Yahudi, Nasrani dan agama-agama lain, mereka karena sudah ada sentuhan dengan syariat ajaran agama Islam, ketika mereka tidak mengikuti ajaran agama Islam, apa kata Rasulullah? Mereka adalah, ya, golongan orang-orang kafir. Golongan orang-orang yang mengingkari kebenaran ajaran agama Islam. Wa masiruhum ilan nar, tempat tinggalnya nanti di neraka. Lalu dari setiap suku-suku bangsa ini, apakah ada rasulnya? Kata Allah dalam Al-Quran, ya, likulli ummatin rasul, tiap-tiap umat ada rasulnya, ya. Rasul yang kita wajib ketahui, nabi yang wajib kita ketahui adalah 25. Tapi rasul itu dalam beberapa riwayat, termasuk di dalam kitab Nurul Dhalam, itu jumlahnya 313. Nabi ribuan. Nah, berarti nabi-nabi ini, ya, dulu diutus oleh Allah untuk satu umat. Sehingga ada yang memahami bahwa misalnya Siddhartha Gautama termasuk rasul, ada yang meyakini seperti itu, ya, tapi pada zamannya. Atau misalnya, ya, nabi-nabi yang asing di telinga kita seperti nama Samuel, ya, Ismail, itu adalah rasul-rasul Allah yang diutus di tengah-tengah umat untuk menyampaikan ajaran mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud dalam keterangan hadis ini, ketika risalah Islam telah ada, datang, Nabi sudah diutus menjadi seorang rasul, maka orang-orang yang tidak mengikuti risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulluhum kuffarun masiruhum ilan, nah, mereka kafir, tempat tinggalnya nanti di neraka. Lalu satu golongan umat Islam ini nanti, kata Rasulullah, akan terpecah pula menjadi salasah wa sab'in, ya. As-sinful wahid minal muslimin, ya, itu akan terpecah ala salasatin wa sab'ina sinfan, terpecah pada 73 golongan. Jadi banyak ngaku-ngaku Islam tapi tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak mengikuti tuntunan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka itu dalam berislam, ya, mengikuti fi ahwa'in mukhtalifatin, ya, ya, mengikuti selera sendiri, sehingga mereka ada dalam kesesatan. Lalu siapa yang tidak sesat? Yaitu wahid, satu golongan. Mereka itu siapa? Ala sabilis sunnati, orang-orang yang mengikuti faham ala ahlus sunnah wal jamaah. Itu. Jadi kelompok faham yang akan selamat adalah kelompok faham yang mengikuti faham ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita patut bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita ditakdirkan menjadi manusia. Alhamdulillah, kita ditakdirkan menjadi orang Islam.
Alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi umat Islam yang mengikuti faham ala ahlus sunnah wal jamaah. Karena inilah al-firqatun najiyah, kelompok golongan yang bakal selamat besok di negeri akhirat. Maka terus kita harus berpegang pada faham ala ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ya kajian perdana ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan bagi kita dalam berislam, dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.